Baik, perkenalkan, nama saya Rizal Gunawan Harefa, NIM 1821010017. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang presenting data visually atau menyajikan data secara visual. Tujuan materi ini yaitu terkait dengan pertama, membuat grafik berdasarkan data lembar kerja. Yang kedua, menerapkan dan memanipulasi ilustrasi. Yang ketiga, membuat dan memodifikasi gambar. Yang keempat, menerapkan sparklines. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu membuat grafik berdasarkan data lembar kerja. Untuk memplot data yang dipilih sebagai bagan di lembar kerja. Caranya itu, kita masuk dulu pada lembar kerja Microsoft Excel. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah data tentang nilai seorang mahasiswa. Oke, caranya itu membuat bagan dari data ini. Kita blok dulu data yang ingin dibuat bagannya. Setelah itu di menu insert, pilih group charts. Nah, di sini ada 3 pilihan bagan, jadi sesuaikan dengan yang dibutuhkan. Misalkan salah satu saya ambil di sini. Poin berikutnya itu untuk mengubah jenis bagan yang dipilih. Caranya itu pilih bagan atau klik bagan yang ingin diubah. Setelah itu klik bagian change chart type. Nah, di sini ada berbagai bentuk dari bagan yang ditawarkan. Jadi silakan teman-teman pilih sesuai dengan yang diinginkan. Nah, setelah memilihnya, teman-teman bisa langsung mengklik OK. Misalkan saya ambil bagian sini aja. Otomatis bentuk dari bagannya akan berubah. Oke, selanjutnya untuk mengganti baris dan kolom dalam bagan yang dipilih. Caranya klik bagan yang ingin dibuat. Terus pilih bagian switch row atau kolom. Klik aja. Otomatis bagannya berubah. Poin berikutnya itu untuk mengubah tata letak bagan yang dipilih. Caranya yaitu pilih atau klik dulu bagan yang ingin diubah. Setelah itu klik quick layout. Nah, di sini kita bisa mengubah tata letak bagan. Misalkan tata letaknya kayak gini. Jadi pilih sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya untuk memindahkan grafik yang dipilih ke lembar kerja. Oke, caranya itu klik pada bagian move chart ini. Nah, setelah itu klik bagian new sheet, lembar kerja yang baru. Di sini kita bisa merubah namanya. Misalkan saya buat sheet bagan aja. Nah, setelah itu klik OK. Nah, otomatis ada sheet yang baru yang dibuat, yaitu bagan. Nah, bagan yang di sini tadi telah dipindahkan ke bagian sini. Selanjutnya untuk memindahkan bagan yang dipilih ke lembar berbeda di buku kerja yang sama. Caranya itu untuk mengembalikannya ke lembar kerja buku yang sama, klik bagian move chart. Setelah itu klik bagian object in. Nah, di sini bisa dipilih bagian sheet 1. Setelah itu klik OK. Nah, otomatis bagan yang tadi telah dipindahkan ke bentuk yang semula atau ke lembar kerja sheet 1. Baik, bagian yang kedua itu menerapkan dan memanipulasi ilustrasi. Untuk menyisipkan diagram. Caranya yaitu klik bagian insert. Di sini untuk menyisipkan diagram. Setelah itu pilih bagian insert smart art graphic di group illustration. Nah, di sini kita bisa memilih smart art graphic sesuai dengan yang diinginkan. Jadi kita membutuhkan smart art graphic ini jika teman-teman ingin membuat sebuah rincian proses, misalnya jadwal proyek. Jadi silahkan pilih sesuai yang dibutuhkan. Misalkan saya ambil salah satu dari sini.
tampilannya seperti ini. Kita masuk ke poin yang berikutnya, itu untuk menghapus bentuk dari diagram smart art. Oke, untuk menghapusnya itu kita klik bagian yang dihapus, setelah itu klik backspace di tombol keyboard. Nah, otomatis bagian yang tadi telah dihapus. Poin berikutnya itu untuk mengubah skema warna diagram yang dipilih. Jadi kita di sini masih tetap menggunakan diagram dari smart art. Jadi untuk mengubah warnanya kita masuk ke menu desain. Di sini kita pilih bagian change color. Nah, teman-teman bisa memilih warna sesuai dengan yang dibutuhkan. Selanjutnya untuk menerapkan gaya ke diagram yang dipilih. Untuk menerapkan gaya tersebut, pilih bagian Group Smart Art Styles ini, terus klik bentuk yang diinginkan. Selanjutnya untuk mengambil dan menyisipkan clipping layar. Oke, caranya, misalkan teman-teman ingin membuat sebuah clipping layar, teman-teman dulu harus menampilkan tampilan dari lembar atau dari sesuatu yang ingin kita ambil clipping layarnya. Misalkan di sini saya akan mengambil clipping layar dari tampilan notepad ini. Oke, setelah kita mengkliknya, kita masuk lagi ke lembar kerja. Setelah itu di menu insert, pilih bagian take a screenshot. Setelah itu pilih bagian screen clipping. Nah, klik lagi yang ingin diambil clippingnya. Setelah itu sesuaikan dengan bentuknya yang kita ingin ambil screenshotnya. Nah, otomatis hasil screenshot tadi akan masuk ke lembar kerja Excel kita. Oke, nomor 3 itu membuat dan memodifikasi gambar. Untuk menyisipkan gambar pada lembar kerja, caranya yaitu kita klik bagian insert, setelah itu kita klik bagian pictures. Jadi teman-teman bisa memasukkan gambar di lembar kerja yang akan kita buat. Misalkan saya masukkan gambar setelah mengklik gambar yang ingin kita masukkan, terus klik insert. Nah, otomatis gambar yang tadi telah dimasukkan ke lembar kerja kita. Selanjutnya itu menyisipkan dan memodifikasi gambar dalam header atau footer lembar kerja. Oke, caranya yaitu masuk ke menu insert, setelah itu klik bagian header and footer. Nah, otomatis tampilannya akan seperti ini. Ini adalah headernya dan ini adalah footernya. Jadi seandainya kita ingin memasukkan gambar di bagian header ini, kita tinggal mengklik yang bagian pictures. Nah, karena di sini belum terkoneksi dengan jaringan internet, kita bisa menggunakan Word offline untuk mengambil gambar pada komputer atau laptop kita. Jadi teman-teman bisa memilih gambar untuk ditampilkan di header maupun di footer. Oke, untuk bagian nomor 4 ini menerapkan sprites untuk membuat grafik mini. Caranya yaitu blok data yang ingin dibuat grafik mininya, akan saya buat data dan saya blok yang bagian nilainya ini saja, 80, 85, 90, 95 dan 100. Setelah itu klik insert, klik bagian atau pilih bagian dari group spark points ini, ada line, column, dan win atau loss. Jadi silakan pilih sesuai dengan yang dibutuhkan. Misalkan saya ambil contohnya salah satu, yaitu saya pilih bagian column.
Nah, terus pilih lokasi yang ingin dibuat grafik mininya. Setelah itu klik OK. Nah, otomatis grafik mini tadi dari data ini telah dibuat. Baik, sekian penjelasan atau tutorial dari saya mengenai presenting data visually, dan semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih.